Jadi, jangan pernah berharap tu hidup kong mau senang-senang. Selama torang masih ada di dunia ini, torang tidak akan sepi dari namanya tantangan. Mulai tanggal 23 Agustus sampai 29 Agustus, sebagai warga Gemim kita dihentar dengan pembacaan Alkitab dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu 3 hari Sabat berturut-turut. Ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak. Katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari, dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus." Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Shalom, damai di hati, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh tuntunan Roh Kudus, Paulus melanjutkan perjalanan bersama Silas. Sekalipun sebelumnya Paulus mendapatkan perlakuan yang tidak baik di Filipi, dianiaya dan dihina, bahkan pun dia dipenjarakan. Hinaan, penolakan, dan penganiayaan yang diterimanya justru membuat Paulus lebih bersemangat untuk melakukan pelayanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Saudara-saudara, Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia, lalu tiba di Tesalonika. Amfipolis adalah sebuah kota dekat Filipi, sedangkan Apolonia dekat Tesalonika. Tesalonika terletak sekitar 160 km di sebelah barat daya Filipi. Tesalonika adalah ibu kota provinsi Makedonia. Tesalonika merupakan kota yang terletak di Yunani bagian utara dan dikenal sebagai kota perdagangan di Makedonia. Di Tesalonika ada rumah ibadat orang Yahudi atau sinagoga. Maka Paulus pun pergi ke rumah ibadat itu, seperti yang biasa dilakukannya kalau ada rumah ibadat orang Yahudi. Lalu Paulus bertukar pikiran dengan orang-orang di situ mengenai bagian-bagian atau ayat-ayat kitab suci. Ia melakukan itu 3 hari Sabat berturut-turut, berdasarkan bagian-bagian atau ayat-ayat kitab suci.
Paulus hendak menjelaskan dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Kata Paulus, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Paulus bukan berarti tanpa alasan. Paulus memiliki alasan yang jelas kenapa dia pergi ke sinagoga untuk bertukar pikiran dengan orang-orang di situ. Karena orang-orang yang ada di situ tidak percaya Yesus dan tidak mengakui Yesus sebagai Mesias yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Konsep berpikir umat Yahudi bahwa Mesias yang dinantikan berasal dari keturunan Daud yang mampu membawa mereka menuju kejayaan. Sehingga Paulus hendak mempertegas dan menjelaskan kepada mereka bahwa Yesus adalah Mesias. Bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Memang benar bahwa Yesus berasal dari keturunan Daud. Namun dia tidak terlahir dari keluarga bangsawan dan keluarga terpandang. Dia terlahir dari keluarga biasa-biasa saja. Alkitab mencatat dalam Injil Matius pasal 13 ayat 55 sampai 57a, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Itulah salah satu alasan mengapa penganut Yahudi sampai saat ini tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Selanjutnya, ketika mereka mendengar ungkapan Paulus itu, beberapa orang menjadi percaya, lalu mengikuti Paulus dan Silas. Begitu juga sejumlah besar orang-orang Yunani yang takut kepada Allah. Dan banyak lagi wanita-wanita terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati. Mereka mengumpulkan penjahat agar mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Sudah itu, mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Keberhasilan Paulus dan Silas memberitakan Injil membuat banyak orang mengikuti mereka. Tetapi juga keberhasilan Paulus dan Silas membuat banyak orang menjadi iri hati. Iri hati timbul bukan karena ada yang salah dengan Paulus dan Silas ketika memberitakan Injil. Iri hati timbul karena melihat bahwa Paulus dan Silas sebagai ancaman terhadap komunitas Yahudi. Sungguh miris, orang yang berbuat baik dijadikan lawan, sebaliknya orang yang berbuat jahat dijadikan kawan. Kawan bisa jadi lawan, dan lawan bisa jadi kawan. Semuanya bisa terjadi jika berhubungan dengan kepentingan, baik secara personal atau pribadi maupun kelompok. Selanjutnya, ketika mereka tidak menemukan Paulus dan Silas, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari, dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka mengatakan bahwa Paulus dan Silas adalah pengacau, bahkan menganggap apa yang dilakukan oleh Yason adalah sebuah kesalahan ketika menerima Paulus dan Silas menumpang di rumahnya. Mereka pun mengatakan kepada para pembesar-pembesar kota itu dan kepada orang-orang banyak
bahwa Paulus, Silas, Yason, dan beberapa saudaranya melakukan perbuatan yang melawan ketetapan Kaisar. Dengan kata-kata itu mereka membuat orang banyak dan para penguasa di kota itu menjadi gempar. Selanjutnya, para penguasa itu menyuruh Yason dan saudara yang lainnya membayar uang jaminan. Sesudah itu baru mereka dilepaskan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Indonesia sudah merdeka dan usianya sudah 75 tahun. Memang Indonesia sudah merdeka, tapi pada kenyataannya seakan-akan dan seolah-olah Indonesia belum merdeka. Kita tahu bahwa Indonesia disebut sebagai negara demokrasi. Demokrasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bentuk atau sistem pemerintahan di mana seluruh rakyatnya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demokratia. Kata ini terbentuk dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuatan dan kekuasaan. Jadi demokrasi artinya kekuasaan rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi tidak terlepas dari rakyat yang memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan. Berarti antara demokrasi dan demonstrasi merupakan dua kata yang saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Jika ada yang salah dalam sistem pemerintahan, rakyat memiliki hak maupun kebebasan untuk bersuara. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang tidak bersifat anarkis. Apa sebenarnya pengertian demonstrasi? Sehingga memiliki hubungan atau keterkaitan dengan kata demokrasi. Demonstrasi merupakan cara untuk menyampaikan pendapat. Kebebasan dalam menyampaikan pendapat merupakan implementasi dari demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia. Dari penjelasan tersebut mengenai kata demonstrasi, kesimpulannya adalah demonstrasi itu baik dalam pengertiannya dan baik dalam melakukannya. Tidak ada yang salah dengan kata demonstrasi. Yang salah adalah orangnya. Orangnya yang bertindak anarkis. Sekali lagi, tidak ada yang salah dengan kata demonstrasi. Yang salah adalah orangnya. Orangnya yang bertindak anarkis. Sampai di sini saya rasa saudara-saudara sudah paham dengan kata demokrasi dan demonstrasi. Saudara-saudara, mari kita kembali lagi ke teks Alkitab, khususnya dalam ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Kita melihat dalam catatan Alkitab bahwa sesungguhnya yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Silas ketika berada di Tesalonika adalah bagian dari demonstrasi. Mendemonstrasikan bagian dari kitab suci kepada penganut agama Yahudi dan seluruh orang yang berada di sinagoga atau rumah ibadat orang Yahudi bahwa Mesias adalah Yesus. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang menjadi iri hati. Mereka iri karena melihat kesuksesan Paulus dan Silas. Mereka tidak sedang menuntut hak, tetapi mereka sedang menuntut agar Paulus dan Silas dihukum. Berbagai cara mereka lakukan. Mereka bergabung dengan penjahat, mengadakan keributan, mengacau kota, dan menyebarkan hoaks atau berita bohong.
Apa yang mereka lakukan itu bagian dari anarkisme, bukan demonstrasi. Sekali lagi, apa yang mereka lakukan itu bagian dari anarkisme, bukannya demonstrasi. Karena demonstrasi itu memperbaiki, bukannya merusak. Saudara-saudara, sebaik-baiknya kita akan berjumpa dengan namanya tantangan. Pasti ada orang yang iri dengan kita. Orang Manado bilang, so begitu. Jadi tidak ada yang bisa merubahnya. Jadi tidak ada yang bisa merubahnya. Orang percaya harus menderita sebagaimana Yesus yang sudah menderita. Jadi jangan pernah berharap tuh hidup kong mau senang-senang. Selama torang masih ada di dunia ini, torang tidak akan sepi dari namanya tantangan. Namun, apapun keadaan kita, apapun situasi yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, mari kita terus melakukan apa yang benar, melakukan apa yang baik, dan tetaplah hidup dalam kebenaran dan memberitakan apa yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.